Langsung aja ke L-nya, berilah tanda centang pada yang benar atau yang salah. Nah, ini. Oke. Promo tiket pesawat. Kalau kita lihat langsung di nih yang saya bold, perjalanan udara dari Jakarta. Dia memberikan promo tiket pesawat untuk dua penumpang dewasa, dua anak dan satu balita harganya 3,5 juta. Satu penumpang dewasa, satu anak dan satu balita itu 2 juta. Sedangkan untuk tiga penumpang dewasa, satu anak dan dua balita dia 4,1 juta. Kira-kira mana pernyataan yang benar jika A itu menyatakan harga tiket penumpang dewasa, B-nya itu penumpang anak-anak, dan C-nya penumpang balita. Kalau dilihat dari kalimat pertama, sudah jelas ya ini. Dua penumpang dewasa berarti 2A. Dua anak-anak berarti 2B. 2B. Oke, satu balita berarti 1C. Itu harganya Benar, Kak. tiga, 3,5. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, satu penumpang dewasa berarti A. Satu anak-anak berarti B, satu balita berarti C. Harganya 2 juta. Pernyataan kedua benar ya. Pernyataan ketiga, tiga penumpang dewasa, dewasa itu A, 3A ditambah satu B atau ditambah B aja, ditambah dua balita, balitanya C. Itu 4,1 juta. Pernyataan satu 2 3 dan benar, satu 2 3 benar semua ya. Nah, pernyataan keempat udah pasti salah ya karena A B C sudah jelas 2 juta. Nah, jangan berhenti dulu karena udah tiga kalimat itu udah ada semua nih benar, belum tentu udah selesai gitu ya. Contohnya ini di persamaan kelima, ternyata kalau kita lihat persamaan pertama dan persamaan kedua ini, ketika dia dijumlahkan, 2A ditambah satu a 3A, 2A ditambah satu b 3B, satu c ditambah satu c 2C, itu sama kayak persamaan kelima. Yang pernyataan nomor 5, pernyataan yang terakhir. Nah, ketika mereka ditambahkan, otomatis yang ruas kanan juga ditambahkan. 3,5 ditambah 2 juta. Ternyata 5,5 juta. Seperti itu. Jadi pernyataan yang kelima, dia benar. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau A plus B plus C itu sudah pasti salah. Karena A plus B plus C sudah jelas di soal. A plus B plus C nilainya 2 juta. Seperti itu ya. Lanjut. Nomor. Oke. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas dengan memberi tanda centang benar atau salah lagi. Jadi sebenarnya nggak semuanya benar atau salah ya. Ini cuma untuk membiasakan aja. Kebanyakan seperti ini soalnya ada yang lebih dari satu jawaban benar. Harga satu tiket penumpang dewasa 900.000. Nah, yang jelas ini kita harus mencari harga tiket A, B, dan C masing-masing. Kalau di matematika materinya namanya persamaan linier tiga variabel, SPLTV, SMA. Jadi, kita tulis dulu persamaannya. Misal, harga satu tiket dewasa itu A, anak-anak itu B, dan satu tiket balita itu C, maka yang pertama tadi didapatkan 2A plus 2B plus C itu katanya 3,5 juta. Yang persamaan kedua, A plus B plus C sama dengan 2 juta. Terus yang ketiga, 3A plus B plus 2C itu 4,1 juta. Seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kalau kalian masih ingat materi SMA, kita tidak bisa langsung menyelesaikan SPLTV persamaan tiga variabel sekaligus, tapi kita harus Pasti, pasti. menghilangkan dulu nih satu. Misal saya mau menghilangkan C-nya dulu, maka saya harus mengeliminasi persamaan satu dan dua, karena persamaan satu dan dua sama C-nya, satu C. Kalau dikurangi habis gitu kan ya. Atau misalkan kalian mau menghilangkan yang B dulu, jadi yang dieliminasi yang 2 dan 3. Karena B dikurangi B itu habis, boleh. Ini saya misalkan saya mau menghilangkan yang C dulu. Eliminasi persamaan satu dan 2. Kita tulis lengkap persamaan satu dan 2. Kita kurangkan karena kita mau menghilangkan yang C. Oke, 2A dikurangi A jadi 1A, 2B dikurangi B jadi 1B. C dikurangi C habis, 3,5 dikurangi 2 juta, 1,5 juta. Kita simpan dulu jadi persamaan keempat. Nah, berikutnya kita harus mengeliminasi dua persamaan lagi, tapi jangan satu dan dua lagi.
persamaan yang beda, entah itu satu dan tiga, dua dan tiga, tapi harus menghilangkan yang C juga, karena kita sepakat di awal kita harus menghilangkan yang C, gitu ya. Nah, di sini saya akan mengeliminasi persamaan dua dan tiga. Loh, tapi kan persamaan dua C-nya hanya satu, persamaan tiga C-nya itu dua, sedangkan satu dikurangi dua C-nya nggak habis. Nah, ini kalau kalian perhatikan tanda panah, saya mau merubah C yang persamaan kedua itu menjadi dua C. Jadi saya kalikan aja dua semua untuk persamaan dua. Kalikan dua semua, dua A ditambah dua B ditambah dua C dikalikan dua. Dua kali A, dua kali B, dua kali C. Sama dengan jadi 4 juta. Karena dikalikan dua semua ruas. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita eliminasilah persamaan dua dan tiga. Kita menghilangkan yang C. Sorry itu nggak lurus ya, harusnya lurus. Dua C dikurangi dua C habis. Tiga A dikurangi dua A. A. B dikurangi dua B. Negatif B gitu kan ya. B dikurangi dua B. Sama dengan min B. 4.100.000 dikurangi 4 juta. Sama dengan 100.000. Nah, kenapa sih kok tadi kita harus menghilangkan C? Kok harus dua step gitu kan? Karena kita harus menggunakan ketiga persamaan itu. Misal yang persamaan pertama kita yang dieliminasi adalah satu dua dan eliminasi kedua adalah dua tiga, kita itu sudah punya dua persamaan lagi, persamaan baru A plus B yang sudah nggak ada C-nya, yang di bawah A min B yang sudah nggak ada C-nya lagi. Nah, kalau sudah dapat dua persamaan dengan dua variabel, ini gampang ini. Jadi kita untuk persamaan 4 dan 5 kita eliminasi lagi. Kita eliminasi, misal ini saya mau menghilangkan yang A, jadi saya kurangkan. A dikurangi A habis. Plus B dikurangi negatif B dikurangi negatif. Berarti jadinya positif. Min ketemu min gitu ya gampangnya. Plus B dikurangi negatif B jadinya dua b. Sama dengan 1.400.000. Maka dua b sama dengan 1.400.000. B-nya berapa? B-nya 700.000. 1.400.000 dikali dibagi dua. Karena nomor kalau kontinus non integral. Berarti nanti gambaran soal numerasinya materi tentang SMA. Kemarin dari teman bahkan yang dari IPA, dari saya tanyanya dari IPS juga itu soalnya untuk ini sama. Jadi sama-sama ada barisan dan deret seperti itu, tapi nggak yang serumit. Kalau tadi saya sampai suku ke 10 enggak, jadi sampai suku ke 5 seperti itu. Eh, Bahkan ada juga yang volume. Itu kemarin saya tanya anak apa ya IPS kalau nggak salah itu ada menghitung bangun ruang atau bangun datar seperti itu. Jadi tahu saya kalau numerasi itu semuanya sama. Yang beda adalah di bidang studi ya. Numerasi dan literasinya sama. Oke, saya lanjut ya. Yang B 700.000. Kemudian kita sudah dapat B, udah gampang nih. Kalau udah dapat B, kita masukkan aja ke persamaan yang kelima deh. Amin B katanya 100.000 tadi, yang persamaan kelima. Berarti B-nya 700.000, A-nya kita tahu 800.000. Kalau sudah tahu A, sudah tahu nilai B, kita masukkan ke persamaan awal ini aja. A plus B plus C sama dengan 2 juta. Yakni 700.000 ditambah 800.000 ditambah C itu 2 juta. Berarti C-nya 500.000. Berarti kita bisa tahu ya pernyataan pertama kalau harga satu tiket penumpang dewasa yaitu A itu sendiri katanya 900.000. Oh, ternyata ketika dicari A-nya 800.000. Berarti pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, harga tiket satu penumpang anak-anak B-nya 700.000. Benar, sesuai yang kita cari. Yang pernyataan ketiga, satu tiket penumpang dewasa, satu anak-anak dan dua balita. A ditambah B ditambah 2C 2.500.000. Salah ya? Oke. Yang keempat, harga tiket penumpang dewasa berarti 3A ditambah anak-anaknya itu B dan 3 balita itu 3C. Hasilnya 4.600.000. Pernyataan 4 benar. Kemudian pernyataan 5, 3 dewasa, 3A ditambah B ditambah C 3.600.000. Pernyataan kelima gimana tadi? Benar, 3.600.000. Seperti itu. So, kenapa ini?
Oke, ntar kita diskusi aja nanti tanya jawab. Oke, kemudian ini pilihlah pernyataan yang benar. Anda bisa memilih lebih dari satu. Ini gampang ya karena kita sudah tahu tadi harga tiket untuk masing-masing kategori penumpang dewasa dan anak-anak kita bisa ngecek satu-satu. Ini saya skip aja karena yang A misal saya kasih satu contoh deh. Dua penumpang dewasa berarti dua a, dua anak-anak berarti dua b. Penumpang dewasa tadi 800.000 ya, berarti kalau dua penumpang 1.600.000. Untuk anak-anak tadi 700, berarti kalau dua anak-anak 1.400.000. Dijumlahkan hasilnya 3 juta, oh salah yang A. Dan seterusnya.